Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Iran telah melakukan pelanggaran serius terhadap gencatan senjata. Kembali bersama kami pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Amerika Serikat menuduh Iran melakukan pelanggaran serius terhadap perjanjian gencatan senjata. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran untuk bersikap kooperatif terutama dalam upaya perundingan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Iran telah melakukan pelanggaran serius terhadap gencatan senjata. Namun demikian, Trump mengisyaratkan kesepakatan damai masih mungkin tercapai demi pengakhiran perang di Timur Tengah. Pernyataan Trump tersebut muncul setelah Iran pada akhir pekan lalu kembali menutup Selat Hormuz. Penutupan dilakukan dengan alasan blokade Amerika Serikat yang masih berlaku. Trump juga mengatakan telah mengirim perwakilan ke Islamabad, Pakistan untuk melanjutkan perundingan dengan Iran. Amerika Serikat akan tetap hadir meski Teheran mengutarakan tak berencana menghadiri negosiasi lanjutan tersebut. Trump bahkan mewanti-wanti Iran untuk bersikap kooperatif ke depannya terutama dalam upaya perundingan dengan Amerika Serikat. Trump pun mengancam akan melancarkan serangan terbaru yang menargetkan infrastruktur penting Iran jika Teheran tak kunjung menyepakati perundingan. Trump juga optimis kali ini Teheran akan menyerah dengan cepat dan akan menyepakati perundingan damai dengan Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Iran memberi sinyal tidak akan melanjutkan perundingan pengakhiran perang yang dijadwalkan pada pekan ini. Iran menilai Amerika Serikat telah melakukan tindakan kontraproduktif yang bertentangan dengan upaya pengakhiran perang. Perwakilan pemerintah Iran memberi sinyal bahwa mereka mungkin tidak akan ikut serta dalam putaran kedua pembicaraan pengakhiran perang pada pekan ini. Ancaman tersebut mengemuka seiring langkah Amerika Serikat yang tetap memberlakukan blokade laut. Media pemerintah Iran mengutip pernyataan anggota tim negosiasi negara tersebut yang mengatakan tidak ada prospek yang jelas dalam kelanjutan negosiasi pengakhiran perang antara Iran dan Amerika Serikat. Anggota tim negosiasi juga membantah rencana untuk berpartisipasi dalam pembicaraan yang dijadwalkan pada pekan ini. Perwakilan pemerintah Iran menyebut tindakan Amerika Serikat yang berlebihan, tuntutan yang tidak masuk akal dan tidak realistis, hingga berlanjutnya blokade laut yang dianggap sebagai pelanggaran perjanjian gencatan senjata, menunjukkan langkah kontraproduktif Amerika Serikat dalam upaya pengakhiran perang. Sementara itu, Iran yang menutup Selat Hormuz pekan lalu setelah membukanya di tengah gencatan senjata, menetapkan aturan biaya baru dan mengatakan parlemen sedang berupaya untuk mengesahkan undang-undang untuk mengatur Selat Hormuz termasuk melarang kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel. Dan kapal-kapal dari negara-negara musuh tidak akan diizinkan untuk lewat tanpa izin dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, di tengah memanasnya eskalasi Selat Hormuz antara Amerika Serikat dan Iran yang berakibat terganggunya distribusi energi secara global, Indonesia menemukan cadangan gas raksasa di wilayah kerja Kutai, Kalimantan Timur. Tak tanggung-tanggung, cadangan gas tersebut sebesar 5 triliun kubik feet. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengumumkan adanya penemuan cadangan gas raksasa di Sumur Geliga, wilayah kerja Ganal di Kutai, Kalimantan Timur. Temuan ini berasal dari perusahaan energi asal Italia, ENI. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Bahlil mengungkapkan bahwa cadangan gas di Sumur Geliga Kutai tersebut memiliki kapasitas sebanyak 5 triliun kubik feet atau kaki kubik. Penemuan gas baru yang cukup besar ini akan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan akan didorong untuk industri hilirisasi. Saya mau mengumumkan teman-teman bahwa ENI baru mendapatkan satu wilayah kerja baru, Giant, dari blok Geliga yang menghasilkan 5 triliun kubik feet untuk gas. Dengan demikian, maka ENI pada 2028 itu bisa kita maksimalkan mencapai kurang lebih sekitar 2.000 mm untuk gas. Sekarang produksinya kurang lebih sekitar 600 sampai 700. Nanti di 2028 kita akan berkembang di sekitar kurang lebih 2.000 mm. Di 2030
itu akan kita kembangkan menjadi 3.000 mm. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sekali. Selain gas, Bahlil juga mengatakan akan ada potensi kondensat sekitar 300 juta barel setara minyak atau barrel oil equivalent BOE. Di mana untuk kondensat pada 2028, produksi kondensat sebesar 90.000 barel per hari. Dan di 2029 hingga 2030 diproyeksikan bertambah menjadi 150.000 barel per hari. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Pemerintah segera meluncurkan sistem registri unit karbon atau SRUK sebagai infrastruktur utama perdagangan karbon di Indonesia. Perdagangan karbon dipastikan menjadi salah satu instrumen penting untuk menutup kesenjangan pendanaan iklim yang masih besar, baik di tingkat global maupun domestik. Pemerintah segera meluncurkan sistem registri unit karbon atau SRUK sebagai infrastruktur utama perdagangan karbon di Indonesia. Pemerintah mengajak para pengembang proyek karbon untuk segera beradaptasi dalam tahap uji coba guna memastikan sistem berjalan optimal saat resmi diluncurkan. Menurut Wakil Menteri Lingkungan Hidup yang juga Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono, tahap uji coba menjadi krusial untuk mempercepat implementasi perdagangan karbon nasional sekaligus memastikan kesiapan sistem sebelum digunakan secara penuh. Dias menegaskan perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen penting untuk menutup kesenjangan pendanaan iklim yang masih besar, baik di tingkat global maupun domestik. Kita juga sedang membangun SRUK-nya sendiri. Ini mungkin sebenarnya udah selesai ya nih ya. Nanti Pak Haryo ngomongin. Ini kita masih tahap uji coba, tapi target operasinya memang bulan Juni ini. Secara global, kebutuhan pendanaan iklim diperkirakan mencapai 8,6 triliun dolar Amerika per tahun hingga 2030 dan berpotensi meningkat menjadi 10 triliun dolar Amerika. Namun realisasi pendanaan saat ini baru berada di kisaran 1,4 hingga 1,9 triliun dolar Amerika per tahun. Sementara di Indonesia, kebutuhan pendanaan iklim mencapai sekitar 470 triliun rupiah per tahun pada periode 2020 hingga 2030. Namun dana yang tersedia baru sekitar 76 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Dana Moneter Internasional atau IMF baru-baru ini menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026. Lembaga internasional ini memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di level 5% pada tahun 2026, di mana angka ini lebih rendah dari perkiraan sebelumnya di level 5,1%. International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di level 5% pada 2026. Angka tersebut lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,1%. Perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut tertuang dalam laporan World Economic Outlook atau WEO edisi April 2026. Di mana pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dikarenakan turut terdampak perang Amerika Serikat dan Iran yang mengerek harga-harga komoditas termasuk energi. IMF melaporkan bahwa perekonomian di seluruh dunia menghadapi dampak buruk melalui pengaruh langsung dari kenaikan harga komoditas. Di kawasan Asia Tenggara, Vietnam diproyeksikan mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni 7,1% pada 2026. Kemudian disusul Indonesia dan Malaysia yang diproyeksikan tumbuh 5% dan 4,7%. Sementara itu dalam skenario dasar atau baseline, IMF mengingatkan adanya risiko skenario yang lebih buruk apabila konflik berlangsung lebih lama dan semakin intens. Kemudian dari sisi global, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat menjadi 3,1% pada 2026 dari pertumbuhan 3,4% pada tahun 2025. Pelambatan ini terjadi di tengah kenaikan harga komoditas energi, khususnya minyak mentah yang diperkirakan melonjak hingga 21,4% akibat gangguan produksi dan distribusi di kawasan Timur Tengah dengan rata-rata harga mencapai $82 Amerika per barel. IMF melihat kondisi ini semakin memperburuk ketimpangan antar negara, di mana negara berpendapatan rendah yang bergantung pada impor energi diperkirakan akan terdampak lebih berat akibat lonjakan harga dan pelemahan nilai tukar. Sementara negara pengekspor energi cenderung lebih diuntungkan. Dari Jakarta, IDX Channel.